호랑이 파워 yeah yeah 호랑이 파워 yeah yeah 나는 노래 불러 yeah 호랑이 노래. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Yola Cantika Amanda dengan NIM 43. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dan fungsi komponen-komponen CPU. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian CPU. Yang kedua, saya akan menjelaskan sejarah CPU. Yang ketiga, saya akan menjelaskan fungsi CPU. Dan yang keempat, saya akan menjelaskan komponen-komponen CPU. Pengertian CPU. CPU atau Central Processing Unit adalah bagian terpenting dari sebuah komputer yang bertanggung jawab untuk menjalankan instruksi-instruksi yang diberikan kepada komputer. CPU merupakan otak dari komputer yang bertanggung jawab untuk mengolah data dan menjalankan program-program yang diperintahkannya oleh pengguna. Yang kedua, sejarah CPU. Pada tahun 1940-an, pengembangan teknologi komputer memunculkan sejarah CPU. CPU pertama kali terdiri dari rangkaian komponen elektronik yang digunakan untuk menjalankan instruksi pada komputer. Setelah melalui banyak tahun penelitian dan pengembangan oleh para ilmuwan dan insinyur elektronik, Intel Corporation mengembangkan CPU pertama, Intel 4004, pada tahun 1971. Sejak 4004, CPU terus mengalami peningkatan kemampuan yang signifikan. Saat ini, banyak produsen seperti Intel, AMD, dan ARM mengembangkan CPU dengan spesifikasi yang berbeda-beda. CPU juga telah digunakan di berbagai perangkat, termasuk ponsel pintar, tablet, dan perangkat iOS. Fungsi CPU. CPU, Central Processing Unit, adalah inti dari sebuah komputer yang menangani semua instruksi yang diberikan kepada komputer. CPU bertanggung jawab untuk mengeksekusi semua perintah yang diberikan kepada komputer, baik itu dari sistem operasi, aplikasi, atau input yang diberikan oleh pengguna. Secara umum, CPU memiliki beberapa tugas utama. Yang pertama, menjalankan instruksi-instruksi yang diberikan kepada komputer, termasuk instruksi yang diberikan oleh sistem operasi, aplikasi, dan input pengguna. Yang kedua, mengontrol akses ke memori dan perangkat lain yang terhubung ke komputer, termasuk hard drive, peripheral, dan perangkat jaringan. Yang ketiga, mengontrol aliran data masuk dan keluar dari komputer, termasuk pengiriman data ke layar, printer, dan peripheral lainnya. Yang keempat, menjalankan perhitungan matematika yang rumit, seperti yang dibutuhkan untuk menjalankan aplikasi yang memerlukan banyak pengolahan data. Nah, oke, selanjutnya kita akan menjelaskan komponen-komponen yang ada di dalam komputer. Lalu, apa saja sih komponen-komponen yang ada di dalam komputer itu? Nah, yang pertama itu ada casing CPU. Casing CPU biasanya terbuat dari plastik, beberapa casing juga terbuat dari besi, stainless, dan sebagainya. Casing ini berguna untuk melindungi berbagai komponen-komponen yang terdapat dalam CPU agar lebih terlindungi dari debu, panas, air, atau hal-hal lain yang dikhawatirkan akan mengganggu kinerja CPU itu sendiri. Selain itu, juga berfungsi sebagai tempat untuk meletakkan dan memasang berbagai komponen, seperti motherboard, power supply, optical disk drive, hard disk, dan lain-lain. Nah, ini bisa dilihat ya teman-teman gambarnya. Yang selanjutnya itu ada motherboard. Motherboard ini merupakan sebuah tempat berbagai komponen elektronik serta komputer lainnya dipasang dan tentunya bisa terhubung satu dengan yang lain. Komponen-komponen yang menjadi bagian inti dalam motherboard adalah prosesor, sound card, video card, hard disk, dan lain-lain. Motherboard juga berfungsi sebagai media penghubung untuk setiap komponen komputer agar dapat saling berkomunikasi dengan komponen komputer lainnya. Nah, ini adalah contoh motherboard ya, bisa dilihat gambarnya. Selanjutnya itu ada prosesor. Nah, prosesor adalah salah satu komponen inti karena jika tidak ada prosesor, kemungkinan perangkat komputer tidak dapat bekerja sama sekali.
Oleh karena itu, banyak yang bilang bahwa prosesor adalah otak dari komputer. Semua proses maupun perintah akan dikerjakan pada prosesor meskipun masih perlu bantuan komponen-komponen lainnya. Semakin tinggi kecepatan suhu prosesor, maka semakin cepat komputer dalam memproses bagian macam data. Ini adalah contoh gambar prosesor ya teman-teman. Bisa dilihat. Selanjutnya ada kipas prosesor. Kipas prosesor berfungsi sebagai pendingin dan menjaga agar suhu prosesor tetap dingin dan stabil. Hal ini bertujuan agar perangkat proses komputer tidak cepat overheat maupun rusak. Ini gambarnya kipas prosesor. Selanjutnya itu ada RAM. RAM Random Access Memory juga memiliki kedudukan yang penting bagi perangkat komputer, sebab komponen yang satu ini bekerja sebagai tempat untuk menampung data sementara yang telah diproses prosesor sebelumnya sebelum dilanjutkan ke komponen-komponen lain. RAM juga dapat diganti dengan ukuran kapasitas yang lebih besar atau kecil, namun hal ini tentunya harus sesuai dengan kapasitas maksimal RAM terdukung di motherboard kalian. Nah, ini bisa dilihat ya teman-teman gambarnya. Selanjutnya itu ada hard disk atau HDD. Hard disk berfungsi untuk menyimpan berbagai data dan berbagai sistem operasi dari suatu perangkat komputer itu sendiri. Hard disk biasanya menggunakan perhitungan byte. Semakin besar kapasitas hard disk, maka semakin banyak pula data-data konvensional yang dapat disimpan. Jadi kalau RAM tadi itu penyimpanan sementara, yang hard disk ini tidak ya teman-teman. Nah, ini bisa dilihat ya teman-teman gambarnya. Itu ada SSD. SSD atau Solid State Drive merupakan perangkat yang dirancang untuk menyimpan data menggunakan serangkaian IC. Di dalamnya ditamankan suatu chip sebagai media penyimpanan guna menulis atau membaca suatu data. Apa sih bedanya SSD sama HDD ini? Nah, kalau SSD ini, dia ini penyimpanannya ini lebih cepat daripada HDD. Nah, kalau HDD ini penyimpanannya tuh lebih banyak daripada SSD. Selanjutnya itu ada CD atau DVD-ROM. CD atau DVD-ROM atau optical disk drive ini adalah piranti yang dapat digunakan untuk menulis dan membaca kaset atau kepingan CD atau DVD. Selain itu, CD atau DVD-ROM juga dapat digunakan untuk memburning atau mengcopy CD dengan menggunakan berbagai software. Situ ini ada gambarnya. Selanjutnya itu adalah VGA card, Video Graphic Adapter. VGA merupakan salah satu komponen yang sangat penting untuk sebuah perangkat komputer. Hal ini dikarenakan VGA berfungsi sebagai pengolahan data grafis sebelum ditampilkan ke monitor. Tanpa VGA, maka layar komputer bisa dipastikan tidak menampilkan apapun. Selain hal itu, VGA juga sangat penting untuk menentukan kualitas gambar yang ditampilkan pada monitor komputer. Nah, ini bisa dilihat ya teman-teman gambarnya. Selanjutnya itu ada sound card. Piranti yang satu ini lebih berfungsi sebagai pengolahan audio untuk perangkat komputer. Sound card juga berfungsi sebagai prosesor audio yang mana dapat mengubah sinyal analog atau sinyal digital yang masuk ke dalam input kartu lalu menghasilkan audio atau suara pada sistem komputer. Sound card juga berfungsi untuk mengontrol semua audio yang terdapat pada perangkat komputer. Di sini ada gambarnya, bisa kita lihat. Dan terakhir itu ada power supply. Power supply berfungsi sebagai pembagi daya atau sumber arus listrik pada setiap komponen-komponen komputer. Selain itu, power supply juga berfungsi mengubah tegangan DC menjadi AC sebelum dialirkan ke setiap komponen-komponen komputer itu sendiri. Nah, ini bisa dilihat ya teman-teman gambarnya. 호랑이 power, yeah yeah. 호랑이 power,
yeah yeah 나는 노래 불러 yeah 호랑이